Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, tapi kalau sama saya tidak perlu bijaksana, yang penting jadikan saya juara pertama. Para hadirin dan sobat-sobat da'i, mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Sang Ilahi. Amin Allahumma amin. Hadirin, di zaman sekarang sering kita jumpai berapa banyak orang yang sibuk mencari keberkahan dari para ulama dan orang-orang soleh. Tetapi mereka lupa bahwa di rumah ada sumber keberkahan yang paling utama, yakni kedua orang tua. Padahal hadirin, setakdim-takdimnya kita kepada para ulama, tetapi kita lupa kepada kedua orang tua, maka jangan harap mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Bakti Sejati Melahirkan Ridho Sang Ilahi. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara berbakti kepada kedua orang tua berarti berbicara peran seorang anak kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mewariskan kepada umatnya bahwa sesimpel-simpelnya berbakti kepada kedua orang tua ialah mengangkat tangan kita mendoakan kepadanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa inilah bentuk paling sederhana namun sangat mulia dalam berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya birrul walidain. Di dalam penggalan surah Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu supaya jangan menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab mengatakan dalam tafsirnya Al-Misbah bahwa ayat ini mengandung nilai etis dan spiritual yang sangat tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala menempatkan hak kedua orang tua setelah haknya. Yang mana di situ ada lafaz ihsana yang maknanya bukan sekedar berbuat baik, tetapi memiliki makna yang lebih dalam daripada kandungan makna adil. Karena adil itu memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada kita. Sedangkan ihsan memperlakukan orang lain lebih baik daripada perlakuannya kepada kita. Sahabat da'i yang berbahagia, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inni aradtul jihad ma'aka, abtaghi bidzalika wajhallahi wad daral akhirah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin berjihad bersamamu dalam rangka mencari ridha Allah dan kehidupan akhirat. Maka Rasul pun menjawab, "Waihak, celakalah engkau. Ahiyatun ummuk? Apakah ibumu masih hidup?" Seorang itu menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Maka apa jawaban Rasul selanjutnya? Perhatikan baik-baik. "Irji' fabarraha." Pulanglah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi nasihat kepada Umar bin Khattab, jika engkau bertemu dengan seorang pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya. Karena doa Uwais diijabah oleh Allah bukan karena gelar, bukan karena keturunan, tetapi karena baktinya kepada kedua orang tua. Bahkan dikatakan Uwais Al-Qarni itu rajulun majhulun fil ard wa ma'rufun fis sama. Seorang yang tidak terkenal oleh penduduk bumi namun terkenal oleh penduduk langit. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita tarik kesimpulan bahwa selama orang tua kita masih ada, muliakanlah mereka. Dan jika telah tiada, doakanlah mereka. Karena salah satu untuk menuju ridhonya Allah itu ialah melalui ridho kedua orang tua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.